gak usah sempurna dulu dalam membuat suatu software atau produk digital lainnya. Kenapa? Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, selamat datang kembali di YouTube channel Rekintara. Di sesi ini namanya kita namakan sebagai Scrum TLDR. So, kita akan membahas segala hal tentang Scrum and everything in between. So, gue Rea, gue adalah seorang Scrum Master Talent in Digital Talent Incubator by Telkom Indonesia. Di episode kali ini, sesuai janji di episode sebelumnya, gue akan membahas terkait si artifak, asik. Bukan artifak benar-benar artifak literally kayak di film Indiana Jones ya. Cuman di sini artifak yang perlu ada, ibaratnya artifak di sini ada benda ya, atau komponen yang perlu ada dalam Scrum framework ini. Gue nggak akan lama-lama, di sini gue akan langsung jelasin si frameworknya itu sendiri, atau ada apa aja sih sebetulnya artifak-artifak apa aja yang harus ada di dalam framework Scrum atau cara bekerja dalam metode Agile ini. So, ini adalah visualisasinya. Oke. Tentunya teman-teman di sini udah lihat yang pertama yaitu ada product backlog. Nah, product backlog ini basically adalah to-do list-nya gitu. Jadi di sini biasanya masukinnya adalah product owner. Nah, di sini benar-benar dimasukin semua keperluan dalam suatu produk gitu. Misalkan gue nggak pengen bikin produk chatbot Nah, benar-benar dimasukin tuh komponen-komponennya dari A sampai Z itu di product backlog. Itu ibarat tuh isi kepala kita. Ini bisa diterapin di sehari-hari sebetulnya. Gitu buat let's say time management atau task management itu bisa benar-benar diimplementasikan gitu. Jadi isi otak, ibarat isi otak nih gitu. Yang ngebuat aplikasi juga kan ngebuat kayak suatu rangka otak kan gitu. Kayak dimasukin aja semuanya ke product backlog. Nah, di sana tentunya ada beberapa penyelesaian ya yang penting gitu. Kayak contohnya yang pertama kayak user story, and then kayak use case, feedback user, sampai terakhirnya adalah seperti bug gitu. Karena di app atau software tentunya kan suka ada tuh bug-bug yang bertebaran gitu. Nah, itu untuk product backlog. Nah, setelahnya gitu kan kayak product backlog tuh semua gitu, nggak disortir lah gitu. Kalau misalkan kita punya waktu sedikit, nggak mungkin dong semuanya diimplementasi semua gitu. Nah, makanya kita perlu atau wajib di Scrum ini namanya adalah sprint backlog. Nah, apa sprint backlog itu? Sederhananya dari product backlog item tadi, kita sebutnya PBI lah ya. Si PBI tadi, kita masukin nih apa aja yang penting di suatu sprint. Nah, biasanya durasi sprint itu rata-rata 1 bulan lah ya gitu. Setelah sebelumnya juga sempat di-mention gitu. Nah, detailnya kayak apa nanti kayak event-eventnya apa aja mungkin di next episode ya. Namanya ada Scrum Events. Nah, di sini specifically kita di sprint backlog ini kita memilih PBI mana aja nih yang benar-benar bisa di sprint sama 1 bulan gitu. Jangan maruk-maruk, tapi benar-benar kayak disesuaikan sama si developernya juga gitu. Karena si yang ada di sprint backlog ini benar-benar yang nantinya diimplementasikan oleh para si developer gitu. Dan nanti si developer ini benar-benar harus ngimplementasiin yang namanya transparansi dan sebagainya tadi yang beberapa episode lalu itu sempat dibahas. Nah, sekarang udah ketemu lah ya dots-nya gitu. Setelah tadi ada product backlog items, sebenarnya seluruh dari A sampai Z dimasukin di sana, at least untuk satu produk sprint itu. Kemudian dimasukinlah ke namanya sprint backlog, dimana dan misalkan dari 10 deh, ada 10 produk backlog, dimasukin 3 dulu deh gitu untuk sprint pertama. Jadi total misalkan ada 3 kali gitu, ada 3 kali sprint gitu. Nah, ini untuk sprint pertama ya 3 dulu deh gitu. Misalkan bikin kalau website ya, contoh kayak landing page-nya, terus kayak ilustrasinya boleh deh gitu. Nanti teman-teman dari UI atau UI illustration yang beberapa startup ada tuh gitu. Nanti mereka mengimplementasikan itu semua. Nah, terakhir ada increment, di mana increment ini produk jadinya nih, ibarat tuh kayak kalau misalkan tadi kan udah diambil nih dari seluruh produk, sprint backlog sampai benar-benar jadi gitu. Jadi di increment ini contohnya ada landing page yang udah include sama ilustrasinya, dan misalkan contoh satu lagi bisa login gitu. Nah, sederhana kayak gitu. Dan itu repeat gitu teman-teman. Jadi uniknya dari si Scrum ini, nah itu udah tuh 1 bulan, itu increment di akhir nih. Jadi produk jadinya sebelum nanti benar-benar bisa sebagai produk yang layak di blast ke masyarakat atau ke user atau di launching lah ya, ibarat kayak gitu, sebelum nantinya dapat feedback. Nah, setelah dapat feedback, nah itu uniknya tuh nanti bisa ulangi lagi dari awal gitu. Jadi ke product backlog dimasukin lagi sprint kayak gitu. Nah,
Ini sudah cukup kebayang ya, dan ada alasan kuat kenapa sih sebenarnya ini salah satu yang, dan sejauh ini memang satu-satunya yang optimal, karena berdasarkan beberapa pengalaman ngobrol sama expert-expert juga, ya rata-rata sekarang startup atau unicorn, bahkan decacorn, bahkan kayak perusahaan selevel Google itu mereka udah mengimplementasikan yang namanya Scrum ini gitu. Kenapa? Karena bayangin deh, tadi kan udah dijelasin nih, itu tuh jauh lebih efisien dan cost efisien juga. Maksudnya efisien dalam segala hal ya tentunya gitu. Gak hanya dari cost, time, ya semua aspek gitu merangkap di sana kayak gitu. So semoga sudah kebayang sebenarnya artefak-artefak apa aja sih yang ada di Scrum ini gitu. Nah di episode selanjutnya gue akan ngebahas terkait apa aja sih yang ada di Scrum ini gitu. Kalau tadi kan bicara tentang artefaknya, terus di episode sebelumnya juga kita bicara tentang orang-orangnya. Nah di episode selanjutnya kita akan ngebahas tentang bukan acara ya, tapi event gitu, Scrum events gitu. Jadi di rangkaian mungkin ya, sederhananya kayak gitu, rangkaian apa aja sih yang harus kita alami sebagai orang yang either kayak Scrum Master, developer, atau bahkan stakeholder yang terlibat dalam suatu Scrum events ini. Atau basically ya 3 itu tadi lah gitu, sorry agak melenceng dikit ya. Jadi pertama ada product owner, Scrum Master, sama yang terakhir developer team, dengan menggunakan si 3 artifacts ini gitu di Scrum events ini. Nah, ini akan jauh lebih menarik lah, dan ini adalah kumulasi gitu dari episode sebelumnya gitu. Kalau misalkan di episode sebelumnya juga di-mention beberapa hal yang agak kejauhan dikit nih. Nah, di sini akan terjawab. Jadi episode 4 nanti itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh saya di beberapa episode ini gitu. Episode 2 dan 3 lah, episode 1, 2, 3. Oke, jadi mungkin gitu aja dari Scrum Artifacts ini. So, kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya terkait Scrum dan sebagainya, boleh langsung tanya-tanya aja di kolom komentar di bawah ini. So, I'm Rekintara, signing out again. See you on episode 4. Thank you. Bye-bye.